Pembelian, retur pembelian, dan daftar hutang di program Solis Retail. Kita ke bagian inventory. Kemudian di sini ada pembelian. Nah, untuk input nota pembelian yang kita terima dari supplier, kita klik new. Kemudian kita panggil kode suppliernya. Kita panggil kode suppliernya lewat ini, kemudian ketik kode depannya. Misalnya kita beli di Sinar Terang, tinggal kita pilih. Keterangan ini bisa diisi, bisa tidak, karena ini hanya untuk internal saja. Oke. Kemudian kode fakturnya ini otomatis ya, kalau mau diisi referensi atau diketik manual kode dari supplier juga bisa. Misalnya 0123. Kemudian di sini tanggalnya, tanggal notanya tanggal berapa, kemudian tanggal jatuh temponya bisa kita isi, misalnya jatuh tempo 2 minggu, berarti tanggal 26. Oke, kemudian pilih kodenya. Di sini barang apa yang kita beli. Nah, misalnya kita beli ini kopi ABC. Nah, kita beli 10 misalnya. Satuannya pieces. Nah, harga ini harga beli kita terakhir 3250, misalnya sekarang naik jadi 3500. Oke. Kalau ada diskon isi, kalau enggak tinggal kita pilih ini. Kemudian kita untuk kode berikutnya, misalnya yang kita beli lagi minyak bimoli. Kita beli misalnya 5, isi 5. Nah, di sini muncul quantity on hand-nya. Kita punya berapa saat ini. Satuannya kita pilih botol. Apakah box ya, sesuai dengan yang kita beli. Kemudian harganya ini 10.000 harga terakhir. Misalnya harga naik jadi 11.000. Kita ketik 11.000. Kalau ada diskon masukkan di sini. Kalau tidak tinggal pilih tanda ini, maka akan terinput ke bawah. Kalau misalnya kita mau panggil dari barcode-nya bisa, jadi tetap di posisi kode atau barcode ini, tinggal kita scan. Nah, setelah kita scan otomatis akan muncul juga kodenya. Jadi tinggal kita isi kuantitinya, misalnya kita beli 10, satuannya tetap, kalau harganya tetap tinggal kita pilih ke bawah. Oke, jadi lebih cepat kalau kita scan, tinggal pilih scan. Nah, dibaca kode barcode-nya dan dia akan mengambil lagi kode manualnya. Oke, seperti ini tadi. Kalau udah tinggal kita hapus tadi karena udah masuk ya. Kita cek lagi apakah semua sudah masuk. Kalau sudah, apakah ada diskon fakturnya, apakah kena pajak. Kalau tidak, berarti totalnya sama. Kemudian kita pilih simpan. Oke, maka akan masuk ke sini. Statusnya input, not paid. Jadi kalau masih input itu belum nambah di stok. Jadi nanti biasanya itu kan operatornya hanya input, nanti bagian atasannya akan cek ulang dan akan confirm. Jadi untuk menghindari kesalahan. Kalau yakin ini sudah benar, sudah dicek, tinggal pilih dan kita ubah statusnya menjadi confirm. Ya, setelah statusnya diubah, di sini kan untuk shows-nya kan status input, di sini pilih aja all, maka akan muncul dan di sini sudah confirm, not paid, jadi belum dibayar. Oke, itu untuk input pembelian. Kalau misalnya ada yang mau dirubah, harus statusnya input dulu, ya, baru nanti kita ubah. Oke, itu untuk pembelian. Kemudian kalau ada retur, kita pilih di retur ini. Ya, kemudian buat new kode suppliernya, kita mau retur ke siapa, misalnya udah Sinar Terang tadi, tanggalnya, tanggal jatuh temponya, misalnya nota yang tadi ada yang mau kita retur, tinggal kita pilih. Kita bisa pakai barcode-nya juga atau pakai kodenya. Nah, misalnya ini kita retur 1, misalnya 1 rusak ya. Tangannya bisa kita isi di sini. Misalnya kemasannya rusak.
Oke, misalnya kode referensinya 0123. Kalau udah, tinggal kita simpan. Nah, itu untuk input retur. Sama juga kalau baru kita input statusnya masih input, kemudian kita akan confirm. Ya, data berhasil dikonfirm ya. Kalau ini kita lihat statusnya yang all, maka akan muncul di sini. Oke, kemudian kita akan lihat di daftar hutang. Nah, di daftar hutang ini ada dua. Yang tadi pertama kita input pembelian, kemudian yang keduanya adalah returnya. Ya. Jadi di sini kita lihat pembeliannya 130, kemudian ada retur tadi 4000. Jika mau melakukan pembayaran hutang, kita pilih aja di statusnya yang not paid ini, atau yang open juga bisa. Kalau yang sama sekali belum ada bayar itu di not paid ini, ya. Kemudian kita pilih mana yang akan kita lunasi. Contoh nota terakhir ini, yang suppliernya umum, kita mau lunasi, tinggal klik 2 kali. Kalau bayar semuanya lunas berarti nilainya sama, yaitu tadi kan sisanya 49 juga. Kalau misalnya mau dibayar sebagian, itu juga bisa, misalnya 49.000 dibayarnya 29.000. Nanti kita pilih di sini 29.000. Tipenya apakah cash, bank, transfer. Kalau bank ini biasanya kalau yang pakai cek kayak gitu. Transfer ya yang langsung ditransfer ya. Kita misalnya pilih cash, kemudian nah di sini pilih turun. Oke. Berarti total 29, sisa 20.000. Kalau udah tinggal kita simpan. Datanya udah tersimpan. Oke. Kalau sudah ada bayar sebagian seperti itu, dia akan di status open. Nah, seperti ini. Jadi total sekian, sisa sekian, ya. Jadi dia di status open. Nah, dari status not paid-nya dia sudah hilang. Karena kalau not paid itu yang sama sekali belum ada pembayaran. Oke, misalnya sekarang kita mau bayar yang ini. Yang 72 ini kita bayar lunas, berarti kita pilih. Kemudian totalnya langsung 72.500. Misalnya kita pakai transfer. Nah, dia tanya akun dan tujuannya, ya. Kemudian kalau kita pakai bank atau cek, ini nomor ceknya bank ya. Misalnya nomor ceknya 23456, banknya misalnya Bank BCA, ya. Nah, kemudian nanya dia tanggal jatuh temponya. Kalau misalnya pakai cek itu kan bisa langsung dicairkan, ya. Kalau cek bisa langsung dicairkan, atau BG yang langsung cair, tinggal pilih. Kalau beda tanggalnya, tinggal pilih aja tanggal berapa. Oke, kalau udah tinggal kita pilih nih. Tanggal pembayaran lebih besar dari tanggal jatuh tempo. Coba kita lihat dulu. Oke ya, ini udah sama sebenarnya tanggalnya. Tinggal kita pilih ya. Oke, kalau udah sisanya 0 berarti akan lunas semua, tinggal kita simpan. Oke, sudah hilang dari sini dan statusnya dia pasti ke paid. Nah, oke, seperti itu untuk cara pembayaran. Nah, di sini ada tombol new. Tombol new ini biasanya kita masukkan untuk hutang awal. Contoh misalnya toko kita sudah buka, udah punya hutang di situ, rekapan ya. Kemudian kita baru pakai program ini. Jadi sisa hutang yang selama ini transaksi manual itu kita masukkan di sini supaya kita bisa nanti lunasi lewat program. Nah, kayak gini. Contoh misalnya ini ya. Hutang yang sebelum-sebelumnya kita rekap, misalnya sisa hutangnya misalnya 5 juta. Ya, di sini masuk ke atau 500.000 ya. 5 juta misalnya hutang rekap per misalnya per 01/07/2021 gitu misalnya. 01/01 ya.
hutang per 1 Januari 2021 gitu misalnya. Kita pilih simpan. Nah, maka dia akan masuk ke yang not paid pastinya. Nah, ini. Ya. Nanti kalau mau dibayar sama seperti tadi caranya. Mau sebagian atau mau seluruhnya sama caranya seperti tadi. Oke, itu penjelasan untuk di pembelian, retur, dan daftar hutang termasuk pelunasan hutangnya.